Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa yang ada di rumah. Berikut akan kita sampaikan tentang pedoman pembuatan laporan PKL, di mana video ini kita buat untuk memudahkan siswa ketika nanti dalam penyusunan laporan PKL. Jadi setelah PKL selesai, ada salah satu kewajiban yang harus dilakukan siswa, yaitu membuat laporan PKL, di mana supaya laporannya bisa benar dan supaya bisa seragam semua siswa, kita buatkan pedoman pembuatan laporan PKL. Silakan disimak. Yang pertama, kita mulai dari sistematika penulisan laporan PKL. Mungkin nanti untuk pedoman penulisan PKL kita bagi menjadi beberapa part video. Oleh karena itu silakan perhatikan semua video yang akan kita tayangkan. Yang pertama, kita mulai dari sistematika penulisan laporan PKL. Dimulai dari yang pertama, I kecil atau 1 kecil, halaman judul. Kemudian halaman berikutnya halaman pengesahan. Kemudian berikutnya kata pengantar. Kemudian di sini ada daftar isi. Kemudian daftar gambar. Kemudian daftar tabel. Kemudian di bab 1 itu ada pendahuluan. Bab 2 ada gambaran umum perusahaan. Bab 3 uraian kegiatan praktek kerja lapangan. Bab 4 penutup. Jadi laporan yang kalian buat nanti itu ada 4 bab. Bab pertama pendahuluan, kita buka satu-satu. Pendahuluan di sini ada 4 poin. Di sini ada poin A, latar belakang dan pengertian PKL. Poin B, tujuan PKL. Poin C, landasan hukum. Dan poin D, jadwal pelaksanaan PKL. Latar belakang untuk poin A ini, latar belakang silakan bisa dilihat di jurnal masing-masing. Jadi tinggal diketik ulang atau tulisannya ulang. Atau mau cari referensi yang lain juga mangga, silakan diizinkan. Tujuan PKL ini di jurnal PKL kalian juga sudah ada, atau mau mencari referensi yang lain silakan. Landasan hukum silakan cari yang terbaru atau sesuai yang ada di jurnal, insya Allah sudah yang terbaru. Kemudian jadwal pelaksanaan PKL ini silakan disesuaikan dengan jadwal kalian ketika berangkat sampai selesai PKL. Kemudian yang kedua, bab 2 di sini ada gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan ada 3 poin. Yang pertama ada profil, sejarah, filosofi. Yang kedua B ada struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga C disiplin kerja dan keselamatan kerja. Untuk poin A ini, profil, sejarah, dan filosofi perusahaan, silahkan kalian mencari informasi dari tempat kalian PKL atau industri kalian tempat PKL. Silahkan ditanyakan tentang profil, sejarah, atau filosofi, atau bisa mengambil dari Google. Seandainya sesuai dengan profil perusahaan, mangga silakan diizinkan. Yang pasti di sini tidak boleh kalian mengarang sendiri. Kemudian struktur organisasi, silakan juga konfirmasi ke tempat kalian PKL seperti apa struktur organisasinya. Silakan nanti dicantumkan nama-nama orang yang menempati posisi di perusahaan atau industri kalian. Disiplin kerja, mungkin ini nanti jadi akan berbeda-beda tiap industri. Silakan disesuaikan dengan disiplin kerja dan keselamatan kerja yang dilakukan di industrinya masing-masing. Kemudian bab ketiga itu uraian kegiatan praktek kerja lapangan. Di sini ada 2 poin, ada poin A jenis-jenis kegiatan dan poin B langkah-langkah kerja atau proses kerja. Untuk poin A sendiri, jenis-jenis kegiatan, poin-poin kegiatan yang dilakukan di industri. Jadi di sini untuk poin ini A ini silakan tulis semua jenis kegiatan yang kalian kerjakan di industri. Misalkan jenis-jenis kegiatan selama melakukan PKL, jenis kegiatan yang kita kerjakan diantaranya A, misalkan kalau TKR, tune up engine. B, perbaikan sistem rem. C, perbaikan gardan. D, dan seterusnya. Untuk jurusan lain yang lain silakan menyesuaikan. Baru kemudian nanti itu untuk poin A. Kemudian untuk poin B, di sini adalah langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja berisi uraian kegiatan yang dilakukan selama kalian PKL.
untuk masing-masing peserta PKL. Misalkan gini, satu kelompok misalkan terdiri dari 4 orang. Berarti untuk langkah-langkah kerja di sini yang diuraikan adalah 4 pekerjaan. Jadi satu orang menguraikan satu pekerjaan yang diterangkan secara lengkap. Oke, langkah-langkah peralatan, pokoknya uraiannya yang lengkap untuk poin B ini. Kalau misalkan satu kelompok cuma 2 orang, nggak, berarti di sini cuma 2 uraian yang lengkap. Oke. Terus kemudian bab 4 penutup, di sini ada 2 poin, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan kalian setelah melakukan PKL itu apa? Silakan cantumkan di sini. Saran ada 2, saran untuk industri maupun saran untuk SMK. Oke, silakan kasih saran yang sifatnya membangun. Terus kemudian setelah bab keempat ada daftar pustaka. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tata cara penulisan daftar pustakanya. Silakan sesuaikan dengan aturan penulisan daftar pustaka sesuai dengan EZD. Oke, jadi jangan sampai kalau misalkan kita ngambil sumber dari internet, jangan cuma langsung ditulis www. Tetap prosedurnya sama, silakan ditulis dari nama pengarangnya, tahunnya, judul artikel atau judul bukunya, baru perusahaannya atau penerbitnya, atau kalau di internet berarti baru http www dan seterusnya .com. Oke, jadi tidak langsung www-nya untuk daftar pustaka. Sekali lagi silakan lihat pelajaran bahasa Indonesia tentang tata cara penulisan daftar pustaka. Terus kemudian di bawah daftar pustaka di sini ada lampir-lampiran. Oke. Lampiran yang pertama dari identitas siswa. Identitas siswa silakan bisa dilihat di jurnal masing-masing. Tinggal di copy. Kemudian yang kedua, identitas perusahaan. Silakan setelah identitas perusahaan diisi, silakan bisa dimasukkan di sini atau di copy yang ada di jurnal. Kemudian berikutnya adalah fotokopi daftar hadir PKL. Ini juga sama dikutip dari jurnal setelah diisi ya. Jadi setelah diisi setiap hari silakan fotokopi, cantumkan di lampiran. Kemudian fotokopi nilai PKL dari jurnal. Jadi setelah kalian selesai PKL, kalian nanti ketika pulang ke sekolah itu membawa nilai dari tempat PKL yang mungkin sudah Bapak uraikan dulu pada saat pembahasan jurnal. Cukup fotokopi kemudian dilampirkan di lampiran di sini. Kemudian yang kelima, fotokopi agenda kegiatan PKL. Ini juga sama dari jurnal. Jadi catatan kegiatan harian setiap harinya silakan masukkan di poin 5 ini. Kemudian lembar bimbingan. Nah, selama kalian bimbingan itu nanti ada lembar bimbingannya. Jadi silakan lembar bimbingan nanti kalian print. Setelah di print nanti ketika bimbingan itu dibawa mintakan tanda tangan apa saja yang dibimbing, materinya apa, kemudian tanda tangan pembimbing. Sehingga ada bukti kalau kalian sudah pernah melakukan bimbingan. Kemudian yang poin yang terakhir yaitu sertifikat dari industri. Jika industrinya mengeluarkan. Seandainya industrinya tidak mengeluarkan berarti tidak dilampirkan sertifikat dari industri. Mungkin ini untuk sistematika dari laporan supaya nanti bisa diseragamkan, supaya bisa disamakan. Kita buat patokan sistematika penulisan laporan PKL dari halaman judul sampai dengan lampiran. Oke, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Mungkin untuk video part pertama ini cukup sekian. Saksikan video berikutnya berkaitan dengan uraian tentang pembuatan laporan PKL. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.